Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Siap, baik. Baik, bagus. Ibu akan buka pembelajaran hari ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak ya, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu beberapa aturan di dalam kelas online ini. Yang pertama, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin di grup, bahwa kalian menggunakan pakaian seragam. Terima kasih. Beberapa dari kalian sudah menggunakan, hampir semuanya ya, sudah menggunakan seragam dengan rapi. Kemudian yang kedua, Ibu minta kalian untuk memute speaker kalian. Apabila ingin berbicara, menjawab, atau menanggapi, boleh di-unmute. Baik, kemudian yang ketiga, untuk meng-on-kan kameranya, Ibu lihat juga sebagian besar sudah meng-on-kan kameranya, hanya ada beberapa mungkin karena masalah teknis, tidak apa-apa. Baik, yang berikutnya Ibu mengingatkan untuk absensi. Ya, seperti biasa, absensi bisa dilakukan di e-learning sekolah dengan mencari tanggal hari ini, kemudian klik submit present. Ya, sampai di sini sudah paham semua? Ya, sudah ya. Baik, anak-anak, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat untuk pembelajaran kita minggu lalu? Iya. Minggu lalu kita membahas tentang polishing atau penggunaan peralatan restoran. Baik, betul ya. Berarti kalian masih ingat bahwa minggu lalu kita mempelajari tentang polishing, teknik polishing, apa itu polishing, kemudian alat dan bahan yang digunakan pada saat polishing. Kemudian minggu lalu juga kita mengadakan diskusi ya, melakukan diskusi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk melakukan sebuah polishing dengan Ibu memberikan sebuah permasalahan yang dapat kalian pecahkan. Seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan di masa seperti ini dan selalu mengikuti protokol kesehatan sehingga nanti kita bisa mengikuti pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita mempelajari food and beverage. Ya, food and beverage di mana untuk materinya yaitu mengenai table setup. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan menyaksikan media pembelajaran. Berarti nanti kalian ada menyaksikan dan mendengarkan penjelasan, kemudian kalian mampu mengidentifikasi table setup. Dan yang berikutnya, melalui kegiatan diskusi daring, kalian dapat memahami jenis-jenis table setup. Dan yang berikutnya adalah melalui kegiatan pemecahan masalah, kalian dapat menganalisis teknik-teknik table setup. Oke. Anak-anak, adapun kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuan ini, kalian nanti akan menyaksikan atau menjelaskan sebuah penjelasan mengenai table setup. Setelah itu, kalian akan membagi diri menjadi grup untuk melakukan yang namanya diskusi daring. Nanti kita akan lakukan langsung di Zoom meeting ini. Setelah itu presentasi. Kegiatan berikutnya kita akan menanggapi atau saling menanggapi setiap kelompok untuk diskusinya. Dan kegiatan berikutnya adalah kesimpulan dan dilanjutkan dengan penutup. Baik ya. Tujuan pembelajarannya sudah cukup jelas? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Kalau kalian misalkan memasuki sebuah restoran, ya, kemudian kalian melihat gambar ini, atau kalian melihat sebuah tatanan meja di restoran, ada yang kiri dengan yang kanan. Kira-kira kalau Meka masuk ke restoran lebih
lebih tertarik melihat tatanan meja restoran yang kiri atau yang kanan? Yang di kanan, Bu, karena perlengkapannya lebih lengkap. Oke, ada tatanannya ya, ada lengkap peralatan yang disajikan di atas meja. Baik, bagaimana dengan ini? Nah, kalau yang di bawahnya, kalian lihat di situ ada 2 buah lagi gambar mengenai sebuah meja restoran yang disusun atau ditata lebih lengkap dari yang gambar 1 dan gambar 2. Yang mana yang lebih menarik, yang gambar 2 di bawah atau yang 2 di atas? 2 di bawah. Oke, menurut Indah lebih suka melihat 2 yang di bawah. Karena lebih lengkap peralatannya ya. Kemudian ada hiasannya juga ya untuk apa namanya? Napkinnya dibentuk-bentuk sedemikian rupa ya. Jadi lebih menarik untuk 2 gambar yang di bawah. Baik, ada alasan kenapa Ibu menayangkan atau memberikan kalian gambaran beberapa tatanan meja di restoran? Itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu table setup. Ya, kita akan mempelajari table setting, di mana kita akan mengetahui apa itu pengertian dari table setting. Seperti kalian lihat, adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi table dengan peralatan makan sesuai dengan jenis menu yang akan disajikan. Ya, paham ya? Sudah ya pengertiannya. Kemudian yang ini tidak usah kalian catat karena nanti handout-nya akan Ibu berikan langsung atau kalian bisa download di e-learning. Dan yang berikutnya peralatan. Ya, peralatan yang digunakan untuk table setup ini seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya mengenai peralatan restoran sudah pasti ada meja dan kursinya. Ada linen terdiri dari taplak mejanya atau tablecloth-nya, ada napkin-nya. Kemudian beberapa peralatan makan seperti silverware, chinaware, dan glassware. Kemudian ada yang namanya table accessories atau perhiasan meja yang terdiri dari salt and pepper shaker, flower vase, ashtray, sama table number. Itu yang umum digunakan di restoran ya, table accessories-nya. Jadi ini peralatan yang digunakan apabila kita akan melakukan penataan meja. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menghias meja? Ya, kenapa kita harus melakukan table setting atau meja itu harus di-setup? Yang pertama, seperti kalian lihat tadi, seperti kalian tadi memberikan masukan, Ibu saya suka lihat yang di bawah, Ibu saya suka lihat yang ada hiasannya. Ya karena apa? Karena itu menunjang penampilan yang pertama, yang berikutnya menambah daya tarik. Kalau kita masuk ke restoran, kita lihat restoran cuma ada meja sama kursi, kita kurang tertarik ya, seperti monoton seperti itu. Nah, kalau ditambahkan dengan beberapa penataan meja yang cantik, tentunya menambah daya tarik dan juga memperindah dekorasi. Ya, dekorasi restoran yang sudah indah diperindah lagi dengan adanya tatanan meja yang cantik. Dan yang tujuan berikutnya adalah untuk memudahkan kita mengambil peralatan berdasarkan jenis makanan. Ya, kalau kita mau makan yang menggunakan knife dan fork sudah tersedia atau kita mudah mendapatkannya atau mengambilnya. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjut dengan jenis-jenis table setup atau table setting. Jenis table setup ini itu dibedakan menjadi beberapa jenis table setup ini bisa dibedakan berdasarkan atas menunya. Ya, yang pertama menu itu menentukan bagaimana suatu meja akan ditata. Apabila menunya sederhana, itu cukup table setup-nya mungkin yang hanya terdiri dari tatanan yang sederhana juga. Apabila menunya hanya menu teh dan kopi atau snack, jadi tidak perlu memerlukan peralatan yang lengkap. Oke, yang berikutnya berdasarkan waktu makan. Table setup atau penataan meja berdasarkan waktu makan itu mungkin bisa dibedakan berdasarkan breakfast, lunch, dinner. Tentunya kalau breakfast itu kita makannya tidak terlalu banyak ya, sehingga tatanan meja pun tidak terlalu banyak. Yang berikutnya berdasarkan asal hidangan.
Ya, jadi berdasarkan asal hidangan ini itu berkaitan dengan negara. Kalau kalian mungkin sering lihat, Ibu, kenapa kalau di Cina pengaturan mejanya sangat komplit, harus ada acar, harus ada teh, harus ada ini. Nah, bagaimana dengan yang di Korea, Ibu? Kalau di Korea, mungkin yang suka nonton drama Korea ini sering lihat di apa namanya, penataan mejanya itu terdiri dari mangkok-mangkok kecil, ya. Susunan mejanya itu tidak memerlukan banyak dekorasi, tapi terdiri dari banyak alat hidang yang digunakan. Begitu juga penataan meja yang ada di American Style atau negara Amerika, atau mungkin di Indonesia sendiri pun memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan penataan meja makan berdasarkan daerah-daerahnya. Ya, seperti itu. Baik. Yang berikutnya cara menawarkan hidangan atau bagaimana menu tersebut atau hidangan tersebut ditawarkan. Ada yang pernah kita pelajari, ada table d'hôte, ada à la carte, ada yang hanya basic dan sebagainya. Nah, itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak ya. Jadi yang pertama itu basic cover. Jadi penataan meja yang basic. Jadi kalau kalian lihat ada apa saja di atas penataan meja yang basic. Ada yang bisa tahu kira-kira 1 sampai 6 yang kalian tahu apa saja itu? Sama alatnya. Saya bisa, Bu. Oke, Meika, silakan di-unmute, kemudian dijelaskan kira-kira apa saja itu yang kalian lihat. Yang nomor 1 itu B&B plate, kemudian B&B plate sama B&B knife. Ya, nomor 2-nya B&B knife, oke. Kemudian yang nomor 3 itu pakai dinner fork. Ya. Terus dinner plate. Ya. Kemudian ada napkin, ya. dinner knife, sama ashtray. Ashtray, oke. Menurut Meika itu ashtray dan apa tadi dinner fork, dinner knife dan sebagainya. Ada mungkin yang lain? Punya pendapat lain? Ada yang berbeda mungkin? Oke. Kalau nomor 1 sampai 5 ya, nomor 6 itu nanti tempat meletakkan water goblet, Mika ya. Jadi ashtray itu nanti tepatnya di tengah-tengah. Dia masuk ke dalam table accessories. Jadi kalau penataan meja per orangnya itu seperti ini. Jadi 1 orang duduk seperti ini, susunannya nanti di sebelah kanan ada yang duduk lagi sama seperti ini. Ya, yang berikutnya kita akan masuk ke standar cover. Biasanya standar ini adalah tatanan meja yang standar digunakan. Biasanya ini untuk makan siang. Ya, silakan. Ada yang penambahan alat dari yang basic tadi. Kira-kira yang mana yang ditambahkan? Nomor berapa yang ditambahkan? Atau yang berbeda dari nomor 1 tadi? Nomor 6. Dinner spoon. Dinner spoon. Oke. Baik, biasanya nomor 6 itu boleh dinner spoon ataupun soup spoon. Ya, pokok intinya itu adalah spoon. Kenapa bisa berbeda? Kalau seandainya Bu, saya nanti makan ada supnya, tapi yang diberikan dinner spoon itu bagaimana? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau misalkan dia makanan yang dicari itu ada supnya, kok tidak ada sup spoonnya Bu? Ya, siapa yang mau menjawab? Biasanya kalau di setup-nya udah isi dinner spoon, sedangkan menu yang dipesan itu harus sup, biasanya pegawai atau waitress itu menambahkan sup spoon sebelum makanannya di-out-kan. Oke. Ya, betul ya, betul sekali, bagus sekali Meika, terima kasih. Berarti nanti menurut Meika itu ada penambahan. Nah, itu namanya adjustment. Ya, adjustment cutleries. Saya tidak makan menggunakan sendok misalkan, tidak ada, bisa nanti sebelum sup itu keluar atau menu sup yang disajikan, kita tambahkan dulu sup spoon di sana. Baru kita keluarkan menunya atau hidangannya, seperti itu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut yang ketiga, ada namanya elaborate cover. Waduh, tambah banyak nih Bu, gitu ya. Kok tambah ruwet Bu? Oke. Sekarang saya mau minta suara dari yang laki-laki deh. Kira-kira siapa yang
ingin menjawab atau memberikan pendapatnya, kira-kira tambahan alat selain yang nomor 1 dan nomor 2 itu apa? Tambahan alatnya. Kan? Untuk red wine dan white wine, Bu. Red wine dan white wine. Indah tadi angkat Ya, Bu. tangan, punya pendapat lain Indah? Sama, Bu. Sama. Ya, biasanya nomor 11, 12, dan 13 itu adalah beberapa jenis gelas yang disajikan. Nah, gelas yang digunakan pun berbeda-beda tergantung dari menu yang disajikan. Apabila tamu itu sudah mengorder wine sebelumnya, satu jenis wine dia akan memberikan satu tambahan gelas. Kalau 2 jenis wine atau mungkin champagne atau spirit-spirit yang lain, minuman alkohol yang lain, itu letaknya di nomor 12 dan 13. Bagus. Table setup. Langkah sebelum melakukan pemasangan tablecloth, perlu diperhatikan bahwa table harus berada pada tempat dan posisi yang benar-benar sesuai dengan layout-nya. Permukaan table harus rata secara horizontal dan tidak miring. Table harus bersih dan tidak goyang. Step selanjutnya adalah pemasangan tablecloth. Pilih tablecloth sesuai ukuran meja. Tablecloth harus bersih, licin, dan tidak berkerut. Ambil posisi yang tepat untuk mempermudah kegiatan ini. Kontrol kedua sisi tablecloth yang harus seimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Diletakkan di bawah dessert spoon menghadap ke kanan. Tadi sudah menyaksikan video. Kira-kira ya mengenai tayangan tadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, izinkan saya bertanya sekarang. Kalau kalian melihat gambar yang ada atau video tadi, kira-kira pelayan atau waitress menyetap atau menyeting tatanan meja untuk berapa orang? 4 orang. 4 orang. Oke, Indah menjawab 4 orang. Menurut Indah, kenapa 4 orang? Dari mana Indah mengetahui kalau itu 4 untuk 4 orang? Karena pada table terdapat 4 sisi dan setiap sisi ada settingan yang sama. Oke, jadi dari peralatannya bisa dilihat ya, water gobletnya ada 4 ya, lipatan napkin yang terlipat juga ada 4. Bagus. Ya. Oke, thank you Indah. Yang berikutnya saya mau bertanya lagi. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin bertanya lagi. Satu pertanyaan lagi. Kalau dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada table setting berbagai jenis, kira-kira yang dipraktekkan pada video itu termasuk table setting yang mana? Jenis? Standar. Standar? Cover? Standar cover. Oke, saya simpan dulu jawaban Dewayu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ada 3. Ada standar, basic, sama elaborate. Elaborate, Bu. Elaborate cover, Bu. Elaborate cover? Oke, saya simpan jawaban Dewa Agung. Tapi saya mau tanya alasannya. Kenapa Dewa Agung menjawab elaborate? Karena semua peralatannya kompleks, Bu. Segalanya diisi. Komplit. Ya. Oke, ada peralatan yang komplit. Oke, baik. Dari jawaban Dewa Ayu sama Dewa Agung, berarti yang mendekati adalah jawabannya Dewa Agung. Ya, kenapa? Karena elaborate itu untuk tatanan meja dengan menu yang lengkap, ya biasanya untuk dinner ya. Di situ terlihat
spoonnya, forknya, knife-nya atau cutleries-nya itu lebih dari 1 pasang, ya. Jadi yang lebih tepat adalah elaborate. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ya dengan diskusi. Ya. Oke, tadi sudah. Yang ini. Ya, ini ya yang tadi dijawab sama Agung adalah elaborate cover. Oke. Sekarang saya akan memberikan sebuah permasalahan ya. Pecahkanlah masalah ini, yaitu saya akan memberikan sebuah menu. Ini pun sudah kalian download sebelumnya, sudah bisa kalian lihat juga sebelumnya di e-learning ya. Jadi di mana di dalam sebuah restoran itu ada seorang waitress yang ditugaskan atau pelayan yang ditugaskan untuk menyiapkan penataan meja 3 orang atau 3 pengunjung sesuai dengan makanan yang dia pesan. Makanan yang dia pesan itu adalah menu yang akan saya berikan berikutnya. Jadi kalian silakan membuat atau penataan meja. Jadi yang pertama kalian rancang dulu beberapa peralatan yang dibutuhkan. Spoonnya berapa, knife-nya berapa, dan sebagainya. Kemudian yang tugas yang berikutnya adalah kalian menggambar atau membuat penataan meja. Paham ya? Baik, menunya adalah sebagai berikut. Nah, sebentar, ini saya geser dulu. Ya. Jadi ada Java Sea Shrimp Cocktail, itu untuk appetizer-nya. Ada Pumpkin Soup untuk supnya. Ada Chicken Garden Blue untuk main course-nya. Kemudian Coklat Pudding, itu untuk dessert-nya. Dan ada untuk kopi dan teh, untuk tambahan minumannya. Jadi dengan melihat menu ini, kalian sudah bisa membayangkan, oh nanti appetizer-nya menggunakan ini, dan seterusnya. Paham ya? Baik, yang ini sekarang saya akan membagi kalian menjadi grup. Sudah ya? Grup ini juga akan saya share nanti. Oke. Sekarang akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan di dalam kelompok itu kalian berdiskusi. Nanti kalau ada undangan silakan bergabung. Saya akan bergabung dulu di grup 1, silakan lakukan diskusinya. Oke. Menurut teman-teman, berapakah peralatan untuk appetizer? Teman, apa aja alat yang diperlukan untuk table setting yang diperlukan untuk 3 orang tersebut? Ya. Menurut saya untuk appetizer kita menggunakan 3 dessert plate, kemudian 3 fish knife dan 3 dessert fork. Oke, itu menurut Meka. Kalau yang lain ada main course juga. Silakan. Ya, Indah dicatat masukan-masukan dari teman-temannya, kemudian nanti kalian kumpulkan menjadikan satu buah presentasi. Ya, silakan dilanjutkan untuk kelompok 3 diskusinya. Saya akan pindah ke grup berikutnya. Terima kasih untuk diskusinya. Sekarang saya ingin meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kalau kalian tidak bisa share screen, saya yang akan melakukan share screen karena saya sudah melihat beberapa kelompok mengirimkan hasilnya ke saya. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Indah ya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang sudah kami diskusikan bersama, yaitu nama alatnya coffee and tea cup plus saucernya ada 3. Terus dessert spoon atau pudding spoon jumlahnya ada 3. Terus ada dinner fork jumlahnya ada 3. Terus yang keempat dinner knife jumlahnya juga ada 3. Soup spoon juga jumlahnya ada 3. Dessert fork juga jumlahnya ada 3. Dessert knife juga jumlahnya ada 3. Terus water goblet juga jumlahnya ada 3. Sekian dari kelompok saya, mengucapkan terima kasih. Dinner plate, ada napkin, dessert plate,
Untuk kelompok 2, siapa tadi yang ingin menyampaikan? Meka? Irsani, Bu. Ya, silakan. Berikut ini hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Siapa perwakilan kelompok 2-nya? Ya, Made Ersani. Berikut hasil diskusi dari kelompok 2. Alat yang digunakan itu ada coffee and tea plus saucer sebanyak 3 set, dessert spoon atau pudding spoon sebanyak 3, dinner fork 3 buah, dinner knife 3 buah, soup spoon 3 buah, dinner fork 3 buah, dessert knife 3 buah, water goblet 3 buah, dan table aksesoris sebanyak 1 set. Berdasarkan gambar, di sana ada napkin, salad fork, dinner fork, salad plate, dinner knife, teaspoon, soup spoon, cup and saucer, white wine glass, red wine glass, water glass, cake fork, dessert spoon, bread knife. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Itu sudah disampaikan presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau mungkin memberikan masukan? Wine sama red wine itu tidak ada. Oh, berarti menurut Ida bahwa tidak perlu ditambahkan red wine glass-nya ya? Tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Silakan yang mendapatkan tanggapan dari kelompoknya, silakan untuk memperbaiki hasil diskusinya, kemudian diunggah ke dalam e-learning sekolahnya. Oke, anak-anak. Yang berikutnya, karena sudah semua mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan masuk ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik anak-anak ya, kita hari ini sudah berdiskusi, kemudian penayangan video pembelajaran juga sudah. Kalian sudah mendapatkan pembelajaran hari ini mengenai table setup. Ya, berarti hari ini selanjutnya saya meminta kalian untuk menyampaikan kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini siapa? Silakan raise hand. Ya, ada 2. Oke, saya minta Sri Oktiari dulu ya. Silakan Sri. Menurut Sri, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah table setting adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi table dengan peralatan makan sesuai dengan jenis menu yang akan disajikan. Jenis penataan meja makan berdasarkan menu, waktu makan, cara penawaran hidangan, dan asal hidangan. Untuk menata meja makan, hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu menu yang disajikan, jumlah porsi, dan kebudayaan. Oke, menurut Sri Oktiari seperti itu. Bagaimana tadi yang angkat tangan, Meika? Apa ada pendapat lain atau sama? Sama, cuma ingin menambahkan sedikit. Silakan. Untuk tujuan dari penataan table setup ini, yaitu salah satunya menunjang penampilan, menambah daya tarik, memperindah dekorasi, dan mempermudah pengambilan peralatan berdasarkan jenis makanan. Oke, ya bagus ya. Terima kasih sudah diberikan kesimpulan Ibu bahwa table setting itu rangkaian kegiatan mengatur peralatan, kemudian dengan tujuan untuk menambah daya tarik, memperindah penampilan, kemudian juga table setting atau penataan meja itu disesuaikan berdasarkan asal negara, kemudian menu yang disajikan, jumlah porsi, kemudian cara penawaran hidangan, dan sebagainya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimpulkan, sudah membantu Ibu menyimpulkan. Baik, untuk yang berikutnya, Ibu ingin kalian mengakses e-learning untuk menjawab beberapa tes atau soal-soal yang sudah Ibu unggah di sana. Silakan dikerjakan langsung. Waktu pengerjaan 60 menit, sehingga nanti pada saat kalian sudah membuka soal, agar fokus mengerjakan sehingga waktunya tidak terlewatkan. Di situ juga Ibu tampilkan tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih due date-nya atau batas waktunya 1 minggu, sehingga nanti sebelum 1 minggu, tolong itu sudah dikerjakan dan dikumpulkan pada e-learning tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pembelajaran hari ini maupun mengenai tugasnya? Karena sudah paham semuanya dengan pembelajaran hari ini,
Maka ya bagus. Terima kasih Ari. Karena sudah disimpulkan, maka kita sudah berada di ujung pembelajaran pada hari ini. Ibu ingin sampaikan bahwa pembelajaran kita nanti, pertemuan berikutnya adalah mengenai clear up atau melakukan pembersihan pada meja restoran. Kalau tadi table setup atau settingnya, menatanya, minggu depan kita clear up-nya, yaitu membersihkan meja makannya. Ya, silakan dicari materi mengenai table clear up dari berbagai sumber di internet maupun di buku-buku yang sudah kalian miliki. Nanti untuk linknya akan Ibu informasikan kembali di WA Group. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menarik. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita sudah tiba pada penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti kelas online Ibu hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ya. Kemudian kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Ya, silakan berdoa mulai. Selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan para mesanti Om Santi 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 Om.